Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Superkala bawa lagi smartwatch barunya nih. Dan kali ini harganya lebih murah lagi, cuma 500 ribuan aja. Tapi yang bikin saya tertarik dari smartwatch ini tuh sebenarnya desainnya ya. Desainnya ala-ala retro. Dan selain itu tentunya smartwatch ini udah built-in GPS untuk positioning olahraga. Menarik banget ya, di kelas harga 500 ribuan udah built-in GPS. Yuk langsung aja kita bahas Superkala FT61. Seperti yang barusan saya senggol ya di intro, saya suka banget dengan desain dari smartwatch ini. Ya, untuk desain smartwatch retro ada tempat tersendiri ya selain desain smartwatch rugged. Ya, ini juga sebenarnya mirip juga sih dengan desain smartwatch rugged ya. Tapi kesan retronya menurut saya lebih kental. Apalagi warna grey ini yang sedikit transparan. Jadi bagian dalamnya itu tulangnya agak sedikit kelihatan. Mirip-mirip dengan Amazfit Active Edge ya, yang ada transparan-transparan gitu. Dan ini cakep sih. Untuk kelengkapan tombol seolah-olah smartwatch ini tuh punya 4 sisi tombol. Padahal cuma ada 2 di sisi kanan. Ya, untuk yang ada di sisi kiri ini cuma hiasan saja. Di sisi kanan tombol atas ini tombol on off dan juga tombol menu sekaligus crown aktif. Ini untuk crownnya los tapi agak sedikit seret sih. Dan tombol bawah ini shortcut ke olahraga. Feel kedua tombolnya kliki. Tampilan belakangnya seperti ini, dikasih aksen warna menyala banget gitu, oranye, dan kamu perhatikan di situ ada sensor-sensor yang ternyata bagian sensornya ini lumayan rata ya. Seneng kalau kayak gini tuh gak bikin gampang pegel. Ada bolong-bolong di situ, itu bolongan speaker dan juga bolongan mic. Ya, smartwatch ini udah support Bluetooth call dan juga WhatsApp call. Seperti biasa ya, kalau kamu pakai Samsung. Untuk instalasi strap, kalau kita lihat sekilas dari samping memang kayak dibaut gitu ya. Permanen, padahal dia pakai sistem quick release di ukuran 18 mm. Ya, ukurannya memang mini, cuma 18 mm, bisa digonta-ganti dengan ukuran itu. Tapi kayaknya kalau nggak punya sayap yang sama dengan bawaan ini, nggak bakalan cocok sih. Desain strapnya cakep, saya suka ya, menyesuaikan dengan bodinya yang retro. Di bagian dalam strapnya ada bintik-bintik kayak pori-pori gitu. Jadi ini tambah ngegrip lagi ya. Kalau kamu lagi olahraga basah oleh keringat, nggak bakal gampang muter-muter ya jamnya. Untuk penyangganya di sini ada 2, tapi tidak ada sistem locknya dan bakalnya udah pakai metal. Overall desain dari Superkala FT61 ini sekali lagi saya suka banget sih. Meskipun material dari smartwatch ini tuh full PC ya, masih menggunakan polikarbonat atau plastik. Justru ya nilai plusnya dia jadi ringan. Build quality-nya meskipun plastik ya ini cakep-cakep aja, nggak ada masalah sama sekali. Selain itu nilai keunggulan desain retro atau rugged kayak gini tuh kacanya selalu lebih rendah dari bagian dialnya. Jadi kalau jatuh ke lantai yang rata itu nggak bakal kena damage ke kacanya langsung. Untuk dimensi kalau saya ukur ini 47,2 mm. Sedangkan lug to lugnya mencapai 53 mm. Kelebarannya 43,5 mm, lumayan tipis di 12,2 mm. Dan bobotnya ringan 48 gram. Dan ini dia Superkala FT61 di pergelangan tangan 16 cm. Kira-kira gambarannya seperti ini ya. Cocok atau enggak silahkan kamu nilai sendiri. Untuk restoracknya udah saya coba dan ini responsif ya. Seperti Superkala yang lain, diputer dia layarnya langsung mati, putar lagi layarnya nyala. Kalau ditungkup ini tidak ada sensor untuk menonaktifkan layar ya. Untuk penyandingan pakai aplikasi kesayangan Superkala ya, kebanyakan smartwatch mereka pakai Fitbeing. Ini udah tersedia di Android dan juga iOS. Ini salah satu aplikasi yang bagus ya. Dia udah bisa share data ke Strava. Kamu tinggal masuk aja ke profil, kemudian pengaturan, kemudian aplikasi yang terhubung ya. Bisa ke Google Fit dan juga Strava di sini. Dan setelah saya cek ya, untuk saat ini ada banyak watch face tambahan baru yang lebih mirip dengan hasil-hasil dari AI gitu ya. Bagian atas nih.
Sisanya ya masih lumayan mirip ya, kecuali yang paling pertama ini mungkin khusus untuk FT61 ini ya. Kalau ke bawahnya sama dengan smartwatch yang lain, Supercala yang lain. Ya, semoga kedepannya untuk watch face-nya bisa tambah variatif lagi ya. Custom watch face menggunakan foto sendiri juga sudah bisa di sini tentunya. Untuk watch face defaultnya juga ini lumayan banyak dan kita bisa menambahkan beberapa opsi ya, bukan cuma satu doang. Misalkan ini nih, dan ini jadi dinamis ya. Kalau kita klik ini dia jadi shortcut gitu. Dan selalu saya bilang salah satu favorit di Fitbing itu kita bisa benar-benar ngapusin semua watch face yang kita gak suka ya, meskipun itu bawaan dari jamnya. Misalnya yang ini ya, kita tinggal hapus aja, semuanya pun ada opsi untuk dihapus. Ya itu nice ya, karena ya tinggal save aja watch face yang benar-benar jadi favorit. Beralih ke display, Supercala FT61 ini sayangnya belum pakai panel AMOLED ya. Tapi ingat harga sih, ini 500 ribuan, udah built-in GPS, aplikasi bagus, dan desainnya juga cakep. Ya dia masih pakai IPS display, belum AMOLED. Dengan resolusi yang lumayan ya, 250 x 296 pixel. Belum ada auto brightness dan itu wajar, banyak smartwatch yang lebih mahal dan belum punya juga. Tapi meskipun dia pakai IPS, di sini ada opsi untuk always on display. Oke, kita masuk ke user interface ya. Kalau pakai aplikasi Fitbing, OS-nya udah barang tentu pakai Kriki OS, dan smartwatch ini Kriki OS-nya ya sama dengan yang lain, masih versi 1. Kriki OS ini salah satu pendatang baru yang lumayan rapi ya. Saya suka dengan tampilan halaman per halamannya rapih. Agak mirip dengan Xiaomi memang, terutama kita akses untuk quick setting dan juga notifikasi. Yang disayangkan sampai pada video ini dibuat, Kriki OS belum bisa quick reply untuk WhatsApp. Masuk ke pengetesan heart rate dan juga SPO2. Untuk heart rate sensornya ini bisa aktif all day ya, seharian. Oke, udah keluar 71 BPM, di sini 73, 72, 73 masih. Untuk SPO2 ini waktu yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 30 detik atau setengah menit ya. Oke, hasilnya udah keluar 97% dan 97% juga. Untuk fitur kesehatan lainnya di sini ada sleep tracker, stress level, breathing exercise, dan juga menstrual cycle ya untuk perempuan. Untuk fitur ekstra favorit saya, remote kamera yang langsung pakai aplikasi kamera bawaan HP. Dan ini cakep banget. Jedanya nggak kerasa, cuma di awal aja ya. Untuk pengaturan waktunya di sini cuma ada satu ya, 3 detik saja. Salah satu nilai plus di smartwatch ini seperti yang tadi saya bilang, dia udah built-in GPS untuk positioning. Masih lumayan jarang smartwatch di range harga 500.000 yang udah menawarkan built-in GPS. Modal harganya juga lengkap ya, total ada 100 mode olahraga. Dan di sini juga kita bisa set goal, kemudian units, dan juga notifikasi run splits-nya. Untuk kualitas dan juga data laporan olahraga lengkap menggunakan Supercala FT61 ini bakal kita bahas seperti biasa ya di tes sensor. Dan terakhir, kapasitas baterai di smartwatch ini lumayan gede ya, 375 mAh. Klaim dari mereka, smartwatch ini bisa bertahan antara 5-10 hari, yaitu tergantung dengan skenario penggunaan kita terhadap smartwatch-nya.